Kejahatan begal sepeda di Jakarta kian meresahkan. Korban berjatuhan, kerugian materi dan luka-luka dialami oleh para pesepeda. Dalam kurun waktu 20 hari di bulan Oktober 2020, tercatat ada 5 aksi kejahatan begal sepeda. Jumlah tersebut baru kasus yang viral dan sebagian bisa diungkap oleh pihak kepolisian. Penjahat pun tak main-main dalam beraksi. Mereka menggunakan senjata tajam seperti pisau untuk mengancam korban. Umumnya para penjahat mengincar pesepeda yang menggoes sendiri atau yang sedang terpisah dari rombongan. Penjahat mengincar barang berharga milik pesepeda seperti ponsel dan dompet. Untuk antisipasi kejahatan begal sepeda, Polres Metro Jakarta Selatan membentuk satuan tugas khusus yang melibatkan seluruh polsek untuk menangani kejahatan begal sepeda yang marak terjadi belakangan ini. Sesuai arahan dan petunjuk Bapak Kapolres Metro Jakarta Selatan, kita akan bentuk nanti Satgas khusus gabungan Polres dan Polsek jajaran di Jakarta Selatan untuk masalah begal yang sepeda mungkin ya, misalnya kita bilang. Nah, bisa kita sebut seperti itu karena ada kejadian yang berulang. Kita perlu bentuk Satgas. Satgasnya nanti konsepnya adalah ada tim yang mengungkap kejadian tersebut, ada beberapa kejadian, dan ada tim yang terbuka pengamanan, jangan sampai terulang kembali. Jadi sifatnya nanti ada yang pencegahan dan pengungkapan. Itu Satgas yang mungkin kita akan rumuskan bentuknya seperti apa. Jadi itu bisa menjawab juga untuk kasus yang menanyakan tadi. Kita nggak ngomong masalah satu kasus, tetapi kita sudah mungkin lebih maju, kita akan bentuk Satgas untuk jangan sampai terulang kembali, pencegahan dan pengungkapan khusus. Kejahatan begal sepeda belakangan ini terjadi di jalan-jalan protokol di wilayah Jakarta Pusat dan Jakarta Selatan. Tempat kejadian perkara berada di Bundaran Hotel Indonesia, Lapangan Tembak Senayan, Hayam Wuruk, Jalan Jenderal Sudirman, dan Jalan Rasuna Said. Daerah-daerah tersebut diketahui adalah rute-rute pesepeda untuk menghabiskan waktu di akhir pekan. Kejadian juga umumnya terjadi pada hari Minggu. Tim Liputan, Berita 1. Di tengah meningkatnya tren gowes selama pandemi COVID-19, begal sepeda mengintai warga ibu kota. Lalu seperti apakah langkah antisipasi agar aman saat bersepeda? Untuk membahasnya telah bergabung bersama kami founder Brampton Owners Group Indonesia atau BOGI, Pak Baron Martanegara. Selamat siang Pak Baron. Selamat siang. Sehat ya Pak? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Pak Baron, kita langsung saja nih. Ini kan berbicara soal begal sepeda. Ini saya ingin tanyakan terlebih dahulu nih tanggapan atau pandangan Anda sendiri sebagai pesepeda ini seperti apa sih dengan adanya begal sepeda? Ya sangat mengkhawatirkan ya. Jadi kita malah jadi deg-degan kalau kita biasanya aman, sekarang ngerasa jadi tidak nyaman sebenarnya sih. Ya, sejauh ini Pak Baron pernah tidak sih mengalami begal sepeda, Pak? Aduh, alhamdulillah jangan sampai. Jangan sampai ya, pasti jangan sampai. Ya, tapi kalau dari anggota BOGI sendiri pernah tidak mengalami hal tersebut, Pak Baron? Pernah. Dan waktu itu saya pernah juga kebetulan bareng-bareng temen, ada berlima, terus di sekitar kota, di sekitar jalan Harmoni itu. Jadi teman-teman jalan, kebetulan teman saya ini berhenti, terus dia pegang handphone, dia mau chatting mau kontak istrinya, tahu-tahu langsung dijamret, gitu, diambil gitu, langsung didorong sepedanya. Itu kejadian. Dia pun walaupun ada beberapa kelompok, misalnya kita kan berlima, tetap dia masih nekat untuk berani jamret gitu. Iya. Itu kejadiannya siang hari apa malam hari, Pak Baron? Kebanyakan itu pagi. Pagi ya sejauh ini. Kemudian tindak lanjutnya setelah dijamret seperti apa Pak Baron dan juga teman-teman pada saat gowes saat itu?
Nah kalau kebetulan kalau yang waktu teman saya itu kebetulan pas si jambretnya kan dia muter langsung dikejar sama kita, dia lari ternyata ada bajai lewat, dia nabrak bajai, ya kena sih itu orangnya, dia langsung langsung bawa ke polsek setempat. Nah ada beberapa teman juga yang waktu itu pagi-pagi dia mau back to work, dia pagi-pagi emang dia jalannya masih gelap. Nah dia baru keluar komplek tuh itu kena juga dibegal, dia malah langsung dari belakang langsung dihajar di belakang itu. Dihajar, sepedanya jatuh, langsung diambil si tasnya itu diambil semuanya. Itu kejadiannya di mana tuh Pak Baron? Waktu itu di dekat komplek sekitar Permata Hijau. Permata Hijau, oke. Jadi dia keluar komplek, dia jalan, dia pikir mungkin dia motor umum lah, ternyata ngikutin, toto pas dia santai, toto dari belakang udah langsung dihajar kepalanya. Dia jatuh terus langsung diambil tasnya. Oke, Pak Baron, ini kan artinya banyak cerita ya, bukan hanya satu, tapi juga ada beberapa cerita terkait dengan jambret ini ataupun begal sepeda. Pak Baron, kan dari polisi juga akan membentuk satgas lah seperti itu terkait dengan begal sepeda ini. Apakah ini bisa dibilang cukup membantu ataukah sangat membantu dengan adanya satgas ini mungkin untuk pencegahan atau mungkin penyelesaian kalau misalnya seseorang begitu yang sedang gowes terus kena jambret seperti itu, Pak Baron? Sebenarnya sangat membantu juga ya buat pesepeda karena kita kan membutuhkan kenyamanan untuk bersepeda. Cuman kalau untuk satgas ini, kalau saya lebih baik sih continue gitu berpatroli gitu. Kan karena kadang sekarang begal pun kadang-kadang kan mereka juga berpikir juga nih, saat misalnya di sini ada satgas, misalnya ada yang patroli, dia akan lari, maksudnya dia akan mencari incaran yang tidak ada satgas di situ, jadi mereka juga akan pinter gitu. Jadi kalau lebih baik sih misalnya untuk satgas itu selalu berpatroli terus, jadi mereka juga nggak ada kesempatan untuk membegal kita gitu sebenarnya gitu sih. Oke, berarti harus berpatroli ya Pak Baron. Iya. Oke, tapi sejauh ini dari Bogi sendiri atau mungkin teman-teman atau rekan-rekan lain yang juga senang gowes seperti itu, apakah mungkin sudah adakah perbincangan mungkin dengan pihak kepolisian terkait dengan permintaan untuk pengamanan misalnya atau seperti itu Pak Baron sejauh ini? Sebenarnya begini, kebetulan kan dari komunitas ini kan ada beberapa juga banyak member juga ada dari kepolisian juga. Jadi kadang-kadang kita kan suka kumpul gitu sambil ngopi, ada laporan pembegalan, langsung cepat sih laporannya dan langsung cepat bertindak sih dari teman-teman kita yang ada di kepolisian. Jadi selama ini sih yang kita alami reaksi untuk mencari ini si begal lebih cepat sih gitu. Oke, berarti langsung ditindaklanjuti ya Pak Baron apabila ada laporan mungkin ya kepada kepolisian. Pak Baron, kalau kita lihat kan sejauh ini ada 5 kejahatan yang ditemukan oleh polisi yang bisa dikatakan itu cukup viral ya terkait dengan jambret atau mungkin begal sepeda ini, dan itu kebanyakan terjadi atau 5 kejahatan ini terjadi di Jakarta Pusat dan juga Jakarta Selatan. Apakah mungkin ada perbincangan antara rekan sesama yang senang gowes juga, apakah mungkin ada lokasi-lokasi yang harus diantisipasi dan benar-benar harus meningkatkan kewaspadaan dari masyarakat sendiri apabila gowes atau bersepeda? Sebenarnya kalau masalah ini kita sering di grup pun kita sering dibicarakan gitu. Masalah ini karena kita sering terjadi pembegalan, kita hati-hati dalam misalnya daerah-daerah tempat yang memang itu rawan pembegalan. Jadi sebaiknya, nah kalau di grup ini kita selalu menghimbau. Jadi ya kalau lebih baik kalau misalnya jalanan masih gelap, lebih baik jangan gowes sendiri ya. Kalau misalnya perlu nunggu terang ya terang, tapi kalau misalnya pengejar waktu ya lebih baik kita mending pakai kendaraan dulu ya daripada sendiri gitu. Itu aja sih, lebih ke menghimbau ke teman-teman untuk selalu waspada. Jadi jangan gowes sendirian, karena gowes sendiri atau berdua juga kadang-kadang sekarang begal suka nekat. Begal pun kadang-kadang bukan satu motor, kadang-kadang berkelompok mereka sekarang. Jadi satu misalnya tugasnya untuk menjatuhkan si sepeda, nah yang 2 ini
langsung ngambil barangnya gitu. Itu yang sangat berbahaya buat pesepeda gitu, Mbak. Oke, artinya tetap ada koordinasi ya. Jadi ada sebuah grup yang tempat jadi tempat koordinasi seperti itu dengan rekan-rekan yang juga senang gowes atau mungkin dari rekan-rekan bogi terkait dengan mungkin lokasi-lokasi mana yang bisa dikatakan perlu meningkatkan kewaspadaan ya. Pak Barun, kita akan lanjutkan di segmen berikutnya. Pemirsa tetaplah bersama kami di Line Stop.